warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kewarganegaraan kelas A. Di sini kami akan menyajikan PowerPoint mengenai hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Slide pertama akan dibacakan oleh Saya Saskia Kailana Galma dengan NPM 2514151064. dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saya Tessa Septiani Sukumorang dengan NPM 2514191055. dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saya Lutfi Aisyah dengan NPM 2514191073. dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya Dava Abi Pratama dengan NPM 2514151034 dan yang terakhir akan dibacakan oleh Saya Aditya Lima Syaputra dengan NPM 2514151082. terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara? Bagaimana harmoni kewajiban dan hak kewarganegaraan dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang semestinya melakukan. Noto Nagoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Melaksanakan kewajiban perpajakan juga merupakan salah satu kewajiban warga negara. Sudahkah Anda melakukannya? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan yang pertama ada hak negara, dan yang kedua ada kewajiban negara, yang ketiga ada hak warga negara, dan yang keempat adalah kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban negara adalah sesuatu yang menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara agar terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana kehidupan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak negara terhadap warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup banyak orang. Yang ketiga, hak negara untuk dibela. Yang keempat, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Yang kedua, kewajiban negara terhadap warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Lalu pada pasal 28.1 ayat yang keempat yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 31 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya.
Kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang nilai-nilai agama dan persatuan. Pada pasal 32 ayat 1 dan 2, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Dari dua keadaan yang kontras tersebut, tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar? Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak? Atau sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban? Atau mengharmonikan kewajiban dengan hak? Bagaimana caranya mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut? Hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh seseorang sebagai warga dari suatu negara. Hak warga negara ini lebih bersifat khusus daripada HAM, yang bersifat universal. Artinya, ada hak-hak tertentu yang hanya bisa dimiliki seseorang apabila menjadi warga negara tertentu. Namun perlu digarisbawahi bahwa hak warga negara ini harus dapat memenuhi hak asasi manusia. Tidak boleh ada hak warga negara yang melanggar salah satu aspek HAM. Yang ketiga, hak warga negara terhadap negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak berserikat dan berkumpul. Yang kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Yang keenam, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketujuh, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapatkan pengajaran. Dan yang kesembilan, hak fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh warga. Selanjutnya, kita juga dapat menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang. Yang pertama, hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Yang kedua, hak untuk memilih wakilnya. Yang ketiga, hak untuk dipilih sebagai wakil MPR maupun DPR. Yang ketiga, hak untuk berusaha, hak untuk memperoleh perlakuan yang baik, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk mendapat kepastian hukum, hak untuk memperoleh pelayanan pemerintahan, dan yang terakhir, hak untuk memanfaatkan sarana hukum. 4. Kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Pengertian kewajiban sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan atau keharusan. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum atau pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Selanjutnya yang kedua adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara. Yang ketiga yaitu wajib membayar pajak terhadap negara. Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang keempat adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Di dalam pasal 28J ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keenam, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang ketujuh, wajib membayar pajak terhadap negara. Berdasarkan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan kewajiban negara membayar pajak terhadap negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedelapan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 31 ayat kedua menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan. The Four Freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi, yang pertama, kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang kedua adalah kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Dan yang ketiga adalah kebebasan dari melarat, freedom from want. Dan yang terakhir adalah kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 hingga 1945 dan periode setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 hingga sekarang. Selanjutnya, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Secara sosiologis, karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi, sekarang ini terdapat beberapa gejolak sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita.
Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan demi kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. A. Mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Menegakkan suplementasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Otoritas daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. Dan G. Mewujudkan kehidupan yang demokrasi.